Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sobat-sobatku penyimak setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-13. Kita niatkan deres, kita niatkan bermutolaah, mudah-mudahan angsal berkah dan barokahnya untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan para guru-guru ingsun wa khususan Syaikhul Nawawi wa Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannafu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fitrun. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu salisa asyara utawi hadis kang 13 an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-13 ini dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khadimnya Rasulullah. Beliau adalah peladene Kanjeng Rasul. Pelayane Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Sungguh orang-orang pilihan ya, sehingga dijadikan khotim Rasul ya, pelayani Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sembarang orang. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ya. La yu'minu ahadukum tidak beriman seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sehingga ia menyukai sesuatu untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi ya, seperti ia menyukai pada diri kita sendiri. Yuhibbu demen marang, kaya demen marang awake dewek ya. Rawahul Bukhari wa Muslim ya. Hadis yang ke-13 ini ya menyuruh kita untuk berbuat baik antar sesama. Cintailah seseorang ya, cintailah saudara-saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Sayangilah saudara-saudara kita sebagaimana kita mencintai ya, menyayangi diri kita sendiri ya. Ma yuhibbu li nafsihi seperti menyukai pada diri kita sendiri, apalagi sesama muslim ya. Apalagi sesama muslim ya. Wong bukan sesama muslim aja kita harus saling mengasihi, harus saling menyayangi, apalagi sesama muslim ya. Makanya ada sebagian ulama mengatakan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu tubuh ya. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ibarat satu tubuh. Artinya apa? Kita harus saling menyayangi, harus saling mengasihi ya, sebagai tanda bahwa dua orang saling menyatu. Jika di salah satu anggota tubuh kita ada yang sakit, maka seluruhnya akan merasa sakit ya. Kayak contoh, kepala kita sedang sakit, maka seluruh anggota tubuh kita pun akan merasa sakit ya.
tangan kita sakit, maka seluruh anggota kita pun akan sakit. Padahal yang sakit cuma tangan, cuma seluruh tubuh kita akan merasakan sakit. Itulah makna dari satu mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu tubuh. Artinya apa? Kita harus saling merasakan, apa yang orang lain rasakan, ya, saling mencintai terhadap saudara-saudara kita sebagaimana kita mencintai pada diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ya. Di sini hadis yang ke-13 ini kita bisa melihat iman kita sudah sempurna atau belumkah. Kita bisa dilihat dari hadis yang ke-13 ini, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ya. Saling peduli antar sesama, ya. Ya, saling menasehati, saling mengingatkan, ya. Jika ada saudara kita yang salah, jika ada saudara kita yang jauh dari ibadah, jauh dari kata taat, maka tegurlah mereka, nasihatilah mereka agar kembali taat marang Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah kita saling mengolok-olok, ya. Ada saudara kita yang tidak sholat, saudara kita yang jauh dari ibadah alias maksiat, kita malah mengolok-olok, kita malah menjauh dari orang-orang seperti itu. Itu salah, ya. Disitulah lemahnya iman, disitulah rusaknya iman kita, ya. Jika ada saudara kita yang lalai, ya, yang jauh dari ibadah, ya, gak mau sholat, bahkan lain sebagainya, maka tegurlah dan nasihatilah, ya. Jangan malah menjauh dari orang-orang seperti itu, ya. Jika ada saudara kita yang sedang butuh pertolongan, ya, kemudian selagi kita bisa membantu, maka bantulah, ya. Bantulah, walaupun kita tidak bisa membantu secara materi atau secara tenaga, setidaknya kita memberikan suatu solusi untuk penyemangat mereka, ya. Itulah antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ibarat satu tubuh, harus sama saling merasakan, ya. Ya, ada saudara kita mendapatkan suatu kebahagiaan, maka kita harus ikut bahagia, ya. Saudara kita mendapatkan rezeki yang banyak, maka kita pun harus senang, ya. Jangan malah hasud utawa iri hati, ya. Terkadang banyak, ya, ketika saudara kita mendapatkan suatu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita hasud, kita langsung memiliki sifat hasud, bahkan kita menginginkan kenikmatan saudaranya itu hilang dan kembali kepada dirinya. Nah, itulah rontoknya iman kita, rusaknya iman kita. Ya, di sini kita bisa melihat sempurna atau tidak sempurnanya iman kita. Kita bisa dilihat dari hadis yang ke-13 ini. Hadis ini amatlah singkat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis amat singkat akan tetapi memiliki makna yang sangat luar biasa, ya. Bahwa seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ibarat satu tubuh. Yang namanya satu tubuh ya harus saling merasakan, ya. Jangan saling memusuhi, ya. Jangan saling olok-mengolok, ya. Dan jangan sampai saling menjatuhkan. Ya. Cintailah saudara-saudara kita seperti kita mencintai pada diri kita sendiri, ya. Kesimpulan dari hadis yang ke-13 ini, ya, memperlakukan orang lain, ya, dengan baik, ya, sebagaimana kita ingin diperlakukan baik oleh orang. Jika kita ingin diperlakukan baik oleh seseorang, maka kita harus memperlakukan baik dulu kepada
seseorang. Kemudian jika kita tidak ingin didolimi oleh seseorang, maka janganlah kita mendolimi orang lain. Itulah hadis yang ke-13 ya. Kalau kita ingin dihormati oleh orang, maka hormatilah orang lain dulu. Jangan mengharapkan orang lain akan menghormati kita sedangkan kita belum bisa menghormati orang lain ya. Urung bisa apik marang wong ya. Dewek nyaluk di apik ki kening wong, tapi dewek ora bisa apik marang wong ya. Islam menuntut kita untuk mencintai bagi saudara-saudaranya. Islam menuntut kita untuk mencintai bagi saudara-saudaranya ya, seperti kita mencintai pada diri kita sendiri ya. Dan memusuhi mereka ya sebagaimana kita memusuhi pada diri kita sendiri, bahasanya membenci ya, bukan memusuhi tapi membenci. Cintailah saudara kita sebagaimana kita mencintai pada diri kita sendiri, dan bencilah mereka ya, membenci mereka sebagaimana kita membenci pada diri kita sendiri ya, dalam sifat yang elek ya. Ya, itu hadis yang ke-13 ya. Kita bisa melihat sempurna atau tidaknya iman kita kita bisa dilihat dari hadis yang ke-13 ini. Kalau kita cuek, acuh tak acuh terhadap saudara-saudara kita ya, saudara mendapatkan musibah kemudian kita tidak bisa membantu, orang bisa bantu malah menjauh dari saudara-saudara yang sedang kena musibah ya. Malah semakin mengolok, saling poyok memoyok, saling menghina, maka disitulah kerusakan iman kita ya. Ketika ada saudara kita butuh pertolongan, maka tolonglah, jangan kita menjauh gitu. Nah, disinilah sempurnanya iman. Hablum minallah wa hablum minan nas. Percuma ya seseorang ibadah kentengnya kayak ngapa, puasa kentengnya kayak ngapa, bahkan sholat sunnah pun ia kerjakan, akan tetapi sesama saudara kita dia tidak memiliki sifat welas asih, tidak memiliki sifat welas asih. Ibadah mah kenteng, tapi sifat welas asih marang manungsa kue ora enek. Nah, disitulah rusaknya iman kita ya. Maka di sini ketika seseorang ibadah apik ya, ibadah marang Gusti Allah apik bahkan terjaga, maka hubungan kita dengan manusia juga harus baik, harus apik ya. Hablum minallah wa hablum minan nas ya. Karena hadis yang ke-13 ini menyuruh kita ya, untuk berbuat baik kepada saudara-saudara kita sebagaimana kita apik marang awake dewek. Mayuhibbu li nafsi ya, kaya dene awake dewek apik marang awake dewek ya. Kita harus saling merasakan, jangan saling menghina ya. Rusaknya iman kita itu di salah satunya ya dari hadis yang ke-13 ini ya. Kayak kita saling cuek antar sesama ya. Tidak peduli antar sesama, entah saudara lagi susah, entah saudara lagi dihimpit masalah, kita masa bodoh, kita cuek-cuek seolah-olah kita tidak tahu permasalahannya. Disitulah rusaknya iman kita sebenarnya. Selagi kita bisa membantu maka bantulah, walaupun tidak bisa membantu secara materi, walaupun tidak bisa membantu secara tenaga, setidaknya kita memberikan suatu pemasukan, suatu nasihat, motivasi untuk mereka ya. Jangan malah menjatuhkan ya. Lah misalkan anak
kanca anak kanca lagi mumet ya, lagi bermasalah, sedangkan awake dewek pun lagi bermasalah. Nang ngono keteka bareng amprok nang tempat gue, saling curhat mencurhat ke kepriben gue. Semending aja ngosek bareng nang ngono ya. Nah disitulah saling menasehati walaupun lagi pada pusingnya ya. Ketika ketekanan kanca sing lagi bermasalah, yes, seolah-olah dewek itu tidak memiliki masalah ya. Kita memberikan nasihat kepada saudara kita, kepada teman kita yang memiliki masalah, padahal kita juga lagi banyak masalah. Nah itu yang luar biasa. Ketika kita lagi banyak masalah, bahkan kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita ya, tiba-tiba ada teman kita datang ya. Teman kita datang karena butuh solusi, karena banyaknya masalah ya. Walaupun kita juga terhimpit oleh masalah, maka kita setidaknya menutupi masalah kita dan berilah solusi kepada teman kita yang memiliki masalah ya, padahal kita sendiri lagi bermasalah. Nah itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa ya. Sempurna imannya atau tidaknya kita bisa dilihat dari persaudaraan kita ya. Bisa dilihat saling mencintai atau tidaknya antar saudara kita, saling menyayangi atau tidaknya antar saudara kita. Di sini kita bisa melihat sempurna atau tidaknya iman kita ya. Ya iman aku sempurna ge. Ibadah wis kendang, puasane wis kendang, wis tatak bengek. Akan tetapi karo manungsa tidak memiliki sifat welas asih, karo kanca tidak memiliki sifat welas asih, masa podo karo sedulur, masa podo karo kanca. Nah disitulah bobroknya iman kita itu, di situ rusaknya iman kita itu, di situ cuman kita tidak tahu ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, hadis ini amatlah singkat, luar biasa singkatnya, akan tetapi memiliki makna yang sangat luas. Makna yang luar biasa. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Kesimpulan yang terpenting dari hadis ke-13 ini adalah marilah kita saling mengasihi antar sesama baik sesama muslim maupun non muslim ya Pak. Orang berbuat baik itu bukan cuma sesama muslim, akan tetapi sesama non muslim pun kita harus berbuat baik ya. Jangan malah memusuhi kita non muslim, dia bukan Islam berarti aku kan musuhi, berarti aku kan menjahati mereka. Jangan. Kita tetap memiliki sifat asih terhadap siapa saja ya. Bahkan orang cuman sesama muslim ya, orang cuman sesama non muslim, bahkan kepada setiap makhluk yang ada di bumi ini ya, kita pun harus memiliki sifat welas asih, baik itu manusia, hewan ya, tumbuhan. Kita pun harus bisa melatih sifat welas asih kita di situ ya. Jangan saling pandang memandang ya. Di situ kita bisa melihat sempurnanya iman kita atau tidak sempurnanya kita bisa dilihat dari hadis, pembahasan hadis yang ke-13 ini ya. Semoga kita bisa memetik ya, kesimpulan dari hadis yang ke-13 ini ya. Walaupun cuman la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, cuman semono tapi memiliki makna yang luas, yang luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.